Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Angeli Agustin. Dan aku sudah mempelajari satu artikel yang aku dapati, yaitu berjudul Strategi PR dalam Membangun Hubungan dengan Media, yang ditulis oleh Evi Hafizah. Artikel ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama, mengapa seorang PR harus memiliki pemahaman yang tepat tentang strategi membangun hubungan dengan media. Yang kedua, bagaimana membangun hubungan baik antara PR dengan media massa. Tentunya artikel ini juga memiliki tujuan penelitian, yaitu memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana strategi PR dalam membangun hubungan dengan media. Masuk ke pembahasan, masalah yang diteliti berupa praktisi PR yang tidak memiliki hubungan baik dengan pihak media massa bisa berakibat pada situasi di mana informasi yang dikirimkan oleh praktisi PR 90% masuk ke tong sampah. Penyebabnya bisa jadi karena tulisan yang kurang berkualitas atau tulisan yang dibuat hanya sekedar iklan sehingga hanya menguntungkan perusahaan tempat PR berada dan tidak memiliki kepentingan bagi masyarakat. Selain itu, pesan yang dikirimkan oleh public relation ke media massa, baik dalam bentuk news, advertorial maupun iklan, akan diberitakan atau tidak oleh media massa sangat ditentukan oleh hubungan yang baik antara PR dengan media massa, baik dengan institusi medianya maupun dengan wartawannya. Itulah mengapa untuk keberhasilan publisitas, PR membutuhkan pengertian dan penguasaan tentang strategi membangun hubungan dengan media. PR akan dapat melakukan tugasnya dengan baik kalau didukung oleh strategi komunikasi yang tepat dan efektif, guna menghindari kegagalan dalam membangun hubungan media yang diakibatkan karena PR tidak tahu bagaimana strategi komunikasi dalam media relation. Adapun strategi komunikasi public relation dengan media yang pertama adalah pelayanan kepada media. Pelayanan kepada media massa ini dapat berupa menyiapkan jawaban-jawaban serta memberikan jawaban maupun informasi yang dibutuhkan oleh media massa pada saat-saat tertentu yang berhubungan dengan informasi tentang perusahaan atau institusi. Pelayanan lain yang harus diberikan oleh public relation kepada media massa adalah pelayanan untuk memberikan salinan pers. Dalam segala situasi, seorang public relation harus selalu siap melayani media ketika media massa tersebut membutuhkan salinan pers. Yang kedua adalah menegakkan reputasi perusahaan agar tetap dipercaya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk membangun reputasi suatu perusahaan. Kegiatan pertama yang dapat dilakukan adalah membuat tulisan yang dikirimkan ke media massa. Tulisan bisa berupa berita maupun informasi tentang perusahaan yang dapat ditulis dalam bentuk street news maupun fitur. Cara lainnya adalah dengan melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat yang kemudian dipublikasikan dengan menggunakan media massa. Publikasi juga bisa menggunakan dana, yaitu dengan membuat iklan. Strategi lain yang dapat digunakan public relation adalah strategi dengan memberikan klarifikasi apabila perusahaan atau organisasi itu sedang mengalami suatu permasalahan. Klarifikasi dapat didukung dengan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, memasuk naskah informasi yang baik. Naskah informasi yang baik bisa diberikan berdasarkan data-data yang sebenarnya. Naskah bisa disertai dengan gambar atau foto. Selain pengiriman naskah informasi, strategi ini dapat dilakukan dengan cara pendirian news release yang baik. Tujuannya supaya rilis yang dikirimkan dapat dimuat dan sesuai dengan selera media massa. Strategi yang keempat adalah kerjasama dalam menyediakan bahan informasi. Yang menjadi penekanan strategi ini adalah penghargaan yang tinggi dari seorang PR kepada media massa, termasuk pekerja media. Maksudnya, seorang PR dituntut untuk menghargai media massa, serta pekerja media dengan menyediakan waktu yang tepat dan menghargai kedatangan mereka. Yang kelima, menyediakan fasilitas. Cara yang dilakukan untuk menerapkan strategi ini adalah dengan memberikan fasilitas kepada pekerja media dan wartawan apabila mereka membutuhkan ruangan untuk melakukan peliputan atau dapat juga memberikan fasilitas internet. Yang keenam, membangun hubungan secara personal dengan media. Seorang PR dapat membangun hubungan dengan institusi media
maupun dengan wartawan dan pekerja melalui SMS, email, atau pesan-pesan dengan menggunakan media sosial untuk menyapa dan menanyakan kabar pekerja media. Strategi yang lain adalah dengan memberikan informasi dan ide-ide yang dapat digunakan sebagai masukan ketika pekerja media ini akan membuat bahan pemberitaan. Hubungan yang baik dengan pekerja media, saling mengerti, saling memahami, dan saling menghormati antara profesi PR dengan media merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan media relation yang dilakukan oleh praktisi PR. Model hubungan PR dengan media massa. Yang pertama adalah model hubungan antara PR dengan institusi media. Jika dilakukan analisis dengan mengacu pada pendapat Grunig, maka model hubungan antara PR dengan institusi media adalah model hubungan mixed asymmetric symmetric model. Model hubungan ini adalah model hubungan yang terjalin dalam hubungan sama-sama menguntungkan. Model hubungan ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan kehumasan sehari-hari. Contohnya, PR dapat memasang iklan di institusi media. Sebaliknya, media massa memuat berita yang dikirimkan oleh public relation. Yang kedua adalah model hubungan antara seorang PR dengan pekerja media, termasuk wartawan. Apabila kita analisis berdasarkan model yang dipetakan oleh Grunig, hubungan antara seorang PR dan pekerja media masuk ke dalam model harmonious mutualism relationship. Model harmonious mutualism relationship adalah model hubungan combined symmetric public information model, yaitu model hubungan persahabatan dalam konteks simbiosis mutualisme, di mana terjadi proses saling mempercayai dan saling membantu. Hubungan ini adalah hubungan yang informal dan pertemanan, bahkan dapat disebut sebagai hubungan persahabatan yang saling menguntungkan dan tidak ada jarak antara pekerja media, termasuk wartawan, dengan public relation. Untuk dapat memahami hubungan PR dengan media massa, ada satu pendekatan yaitu reciprocity model. Hubungan yang terjalin dalam pengertian reciprocity ini adalah hubungan yang saling menguntungkan antara satu pihak dengan pihak lain dalam nuansa altruisme. Di dalam model hubungan ini, antara satu dengan yang lain saling memotivasi sehingga memperkuat hubungan yang terjadi. Model hubungan inilah yang lebih tepat digunakan dalam memetakan dan menggambarkan hubungan antara public relation dengan media massa, baik institusi media dan pekerja media. Strategi dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan media massa adalah hal yang sangat penting bagi praktisi PR. Hal ini disebabkan karena media massa merupakan media yang sangat vital dalam membantu keberhasilan seorang PR dalam menyampaikan pesan atau informasi serta publikasi tentang perusahaan atau organisasi kepada publik. Untuk itu, hubungan antara PR dengan media massa dalam hal ini, termasuk institusi media dan pekerja media, hendaknya selalu terjalin dengan harmonis. Sampai di sini dulu pembahasan seputar artikel ilmiah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.